Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Hidup ini tidak ubahnya seperti sebuah permainan. Permainan itu ada penonton dan ada pemain. Kita hidup ini mau jadi penonton atau mau jadi pemain. Hanya itu. Kan ada ruangan yang berbeda-beda. Ruang pemain akan berbeda dengan ruang penonton. Tidak mungkin tercampur. Di permainan bola misalnya, pemain itu kan ada di tengah lapangan. Dan penonton di luar lapangan. Kalau tercampur antara penonton dengan pemain, bukankah tidak berjalan permainan itu? Begitupun kita hidup. Kalau diibaratkan, itu sama persis dengan sebuah permainan. Bersama wujud ini, di dalam wujud kita, ada yang harus menjadi pemain, harus menjadi penonton, dan ada yang harus menjadi wasit. Dan ketika ada seorang pemain yang melanggar aturan permainan, maka bukankah dia dikasih kartu, dikasih peringatan? Pertama kartu kuning, kedua kartu kuning, dan yang ketiga tentu kartu merah. Bersama wujud kita, di dalam wujud kita, itu ada hidup, ada akal atau yang hidup, dan wujud. Pemainnya adalah wujud, wasitnya adalah hidup, dan penontonnya adalah kesadaran. Dan kesadaran ini akan menjadi penonton, akan menjadi enak dia duduk di tribun menonton satu permainan, sebuah permainan. Tidak akan capek kita.
penonton itu tidak akan capek. Kenapa hidup itu menjadi wasit? Karena akal harus patuh kepada hidup. Dan wujud melaksanakan perintah hidup. Bukan perintah akal. Karena kalau kita sepenuhnya melakukan atau melaksanakan perintah akal, ketika gagal kita akan kecewa. Ketika berhasil kita akan berlebihan, bangga yang berlebihan. Kalau akal ini bisa berkumpul, bisa kita kumpulkan, dia akan menjadi kesadaran. Dan kesadaran ini akan menjadi penonton. Tidak akan berat hidup ini ketika kita menjadi penonton. Yang membuat berat, yang membuat masalah, itu kan akal, ego kita yang berlebihan. Apapun yang berlebihan tidak akan menjadi baik. Apapun itu, baik dalam memasak, ketika ada salah satu bumbunya yang berlebihan, kan tidak baik jadinya. Begitupun akal. Dan akal ini tidak akan bisa menjangkau hidup. Karena akal ini harus kita rubah menjadi kesadaran. Kita harus berusaha merubah dari yang tadinya 100% hanya menggunakan akal. Mari kita bergeser kepada kesadaran. Kenapa? Karena kesadaran inilah yang bisa selalu seiring, seirama dengan hidup. Ketika kesadaran ini sudah seiring, sejalan dengan hidup, maka gerakan wujud tersebut menjadi gerakan hidup. Tidak ada satu perintah hidup untuk melakukan ketidakbaikan. Mutlak seluruhnya untuk kebaikan. Untuk mewujudkan wujud.
Rahman dan Rahim. Maka mau tidak mau kita harus bergeser dari yang seluruhnya kita, aku dan aku, akalku, aku bisa begini karena aku. Mari kita bergeser dari aku hamba menjadi kesadaran. Karena yang saya temukan dalam versi saya, hanya kesadaran inilah yang dapat mempertemukan kita dengan hidup yang ada di dalam wujud. Ketika kita belum berkesadaran menjadi kesadaran, sangat sulit untuk bisa menemukan hidup. Sedangkan yang dulu bersaksi di hadapan Dat Maha Suci bersama Dat Maha Suci itu adalah hidup yang sekarang ada di dalam wujud setiap yang hidup, makhluk, terutama makhluk yang bernama manusia. Kalau kata orang Sunda, manusia mana nusa jatina, mana nusia, mana yang punya kamu, mana yang kamu itu sebenarnya, mana yang sejatinya diri kamu, itu maksudnya. Makanya mari kita sama-sama belajar sadar dengan cara kita masing-masing. Baik itu di gereja, baik itu di masjid, baik itu di kelenteng, baik itu di vihara, baik itu di terminal, dimanapun panjenengan berada. Mari kita sama-sama belajar sadar diri kita yang sejati. Karena jangan dulu berbicara wa inna lillahi roji'un ketika kita belum sadar akan inna lillahi. Karena semua berawal dari sini, tanpa memandang golongan, tanpa memandang suku, tanpa memandang ras, tanpa memandang agama. Karena Islam itu rahmatan lil alamin, yang merangkul seluruh perbedaan. Di sini tidak ada lagi perbedaan. Kita sama ketika kita berada dalam kesadaran
yang sesadar-sadarnya sadar. Saya tidak akan berkelompok. Saya tidak sedang berbicara di dalam satu kelompok. Karena bagi saya pribadi tidak ada lagi kelompok. Panjenengan semua, siapapun panjenengan, saudara buat saya. Saudara seiman, bukan saudara segolongan. Beda, tentu beda. Kalau seiman segolongan, itu belum merangkul. Tapi iman, seiman yang saya maksud adalah setuhan. Apapun Tuhan panjenengan namanya. Panjenengan adalah saudara saya. Karena saya sedikit mengerti tentang rahmatan lil alamin. Sedikit sekali saya mengerti. Dan itu pun dari hidup. Dan itu pun bersumber dari hidup. Karena ada upaya untuk mencari. Tiada daya dan upayaku tersebut. Apa itu? Tiada daya dan upayaku adalah kesadaran. Benar-benar kesadaran. Karena benar-benar ketika berkesadaran, benar-benar nyata bahwa tiada daya dan upayaku ku siapapun di antara kita, melainkan kuasanya yang dititipkan sekarang kepada kita, yang masih diberikan kesempatan untuk bergerak di alam semesta ini. Memang bukannya sulit, tapi ini halus. Karena kita terbiasa menyaring yang kasar. Ini sudah disaring dari yang kasar menjadi halus. Disaring lagi untuk lebih halus. Dan disaring lagi untuk lebih halus. Sampai kita pada titik sadar, kesadaran, dan titik tertinggi dari itu semua adalah kesadaran murni. Ketika kita berada di situ, percayalah, tidak akan memandang siapa dan siapa. Panjenengan adalah bagian dari saya. Dan begitu pun akan sebaliknya.
Mari kita sama-sama berjuang dengan cara yang kita tahu untuk sadar. Kesadaran, berkesadaran untuk bisa mencapai kesadaran murni. Ini hanya sudut pandang saya. Siapa tahu ada kebenaran dan menjadi bahan untuk sama-sama kita merenungkan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua.